Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, mari kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar pernah sekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Ia mendirikan Indische Partij pada tahun 1912 yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritikannya kepada pemerintah Hindia Belanda dalam tulisan "Seandainya Aku Seorang Belanda", Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo pun membela sahabatnya, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan ke negeri Belanda. Masa pengasingan ke Belanda dimanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah Hindia Belanda lewat tulisannya. Ia pun sering keluar masuk penjara. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik menak maupun rakyat biasa, bisa sekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk seluruh guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam pendidikan Indonesia. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, izinkan saya sedikit memaparkan refleksi saya terhadap Ki Hajar Dewantara untuk lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat konteks dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan anak untuk bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini adalah peran yang sangat penting antara peran pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak dapat dilepaskan. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Dalam hal ini bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah statis, karena itu bagi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu tidak boleh statis. Kebudayaan itu dinamis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntunan zamannya.
Karena sepertinya kalau dalam tata surya, Bapak Ibu bayangkan kalau planet itu berhenti bergerak, statis, itu akan terjadi chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa semuanya itu harus terus bergerak, tidak pernah berhenti. Perubahan itu adalah hal yang kekal, terus terjadi. Selanjutnya, planet ini dalam tata surya itu tidak ada yang sama. Di sanalah letak keberagaman. Ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang seperti Mars, ada yang seperti Bumi, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan kebudayaan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas masing-masing. Dan kebudayaan itu terus berputar kepada sumbu yang sama. Dalam filosofi Ki Hajar, planet itu bersumbu. Itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi esensi kebudayaan. Dimanapun kebudayaan itu berada, baik kebudayaan Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang beragam. Pendidikan pun sama, anak pun sama. Dua anak kembar tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu melihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat. Sementara mungkin planet Jupiter itu sangat lambat. Dan mereka berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing orbitnya punya cerita di dalam planet yang berbeda. Tidak bisa dipaksakan bumi kita harus disamakan dengan Saturnus atau menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Lalu apa yang menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transparansi pendidikan? Yang sedang kita lakukan, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah filosofi perubahan. Ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi 2. Yang pertama, kodrat alam. Alam tempat masyarakat berada. Yang kedua, kodrat zaman. Kalau alamnya pertanian berbeda dengan alam daerah pegunungan atau pantai. Ki Hajar bercerita kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali. Tidak pernah melihat masa depan karena alamnya selalu menyediakan. Sedangkan orang Indonesia itu melihat orang Belanda itu pelit. Belanda dibentuk oleh alamnya juga karena Belanda harus hidup di 4 musim. Dia harus berhemat karena jika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh pertanian. Ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Yang kedua, kodrat zaman. Walaupun alamnya sama seperti daerah Bandung atau Semarang dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1953 berbeda dengan Jakarta tahun 2023. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangannya adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa. Merupakan tantangan zaman ini yang sedang kita hadapi. Yang selanjutnya, yang kedua, prinsip perubahan. Azas trikon, kontinuitas, konvergensi, konsentris. Adapun kontinuitas adalah kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergeraknya maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks nilai konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Konsentris pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya, sehingga kita menghargai keragaman
kemampuan peserta didik kita, seperti kita menghargai perputaran planet sesuai orbitnya. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Pendidikan itu memerdekakan. Biarkanlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan petani. Dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali bibit. Ada bibit padi, bibit jagung, bibit kedelai, dan lain sebagainya. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi berharap menjadi jagung, dan jangan pula menanam jagung dengan ilmu memelihara padi. Nggak jadi tumbuh kembangnya. Masing-masing itu akan memperoleh kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, apa yang berubah? Diharapkan para peserta didik dapat berubah dalam hal budi pekertinya. Budi adalah cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, harus seimbang perubahan tersebut. Ada olah cipta, yaitu menajamkan pikiran. Ada olah rasa, yaitu menghaluskan rasa. Ada olah karsa, yaitu memperkuat kemauan. Ada olahraga, yaitu menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, seimbang. Kalau pendidikan itu seimbang, maka terjadi kesempurnaan. Budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, maka tumbuh kembang anak akan menghadirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan yang timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu akan menuju kepada kebijaksanaan. Yang berikutnya, pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak. Apa tujuan pendidikan kita adalah murid, murid, dan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, azas dari taman siswa, bebas dari segala ikatan. Kemudian dengan suci hati mendekati sang anak. Yang terakhir, tidak meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak merupakan sebuah analogi yang memiliki kedalaman nilai yang sangat luar biasa. Bahwa Ki Hajar Dewantara seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita sebagai para pendidik. Semoga refleksi yang sangat singkat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, para sahabat guru hebat, dimanapun kita berada. Terima kasih semuanya, salam hangat, salam bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.